توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajwa'al. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abase UMDNH. InsyaAllah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita terus adalah meniti ke dalam diri, memahami hukum-hukum Allah, merasakan wujudnya Allah, merasakan ilmunya Allah, merasakan kasih sayangnya Allah, merasakan adalah kekuasaan Allah di dalam setiap helaan nafas kita. Pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Abah jawab tapi sebelum Abah sampaikan, ada yang bertanya tentang akun yang resmi yang digunakan oleh Abah. Jadi sahabat, sekarang ini banyak sahabat-sahabat kita yang menyiarkan daripada apa-apa yang Abah sampaikan, materi yang Abah sampaikan lebih dari 11 adalah YouTuber ya. Semuanya itu adalah yang resmi, yang milik Abah hanyalah satu ya sahabat, adalah Abah Setu Channel, Abah Setu MDNH Channel. Maka yang lainnya itu bukan adalah channel Abah ya. Tapi bagi Abah tidak apa-apa, selama ilmu itu bermanfaat tidak jadi masalah. Cuma yang menjadi persoalan adalah barangkali kalau kalian ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, maka ikutlah yang Abah Setu MDNH Channel ini yang resmi ya, yang merupakan akun Abah pribadi ya.
Jadi itu ya Mas Usman, bahwa yang lain-lain itu Abah tidak punya channel yang lain kecuali adalah Abah satu channel ya. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang ingin adalah berbagi dengan kalian dari akun yang lain itu pun silahkan. Tetapi persoalannya hanya satu saja, dari akun yang lain itu tidak akan memberikan jawaban, gitu kan tadi semua. Pada malam hari ini sahabat, insya Allah saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan ya. Mungkin pertanyaannya akan Abah gabungkan. Yang pertama adalah tentang manusia dan jin yang kata Allah akan banyak masuk pada neraka jahanam. Apakah maksud dari neraka jahanam di sini, sahabat? Marilah mulai kita menjadi orang dewasa dalam menafsirkan Al-Quran. Pada saat kita menafsirkan Al-Quran, maka karena Al-Quran itu adalah banyak maknanya adalah secara merupakan syair Arab klasik yang sangat kuno. Maka memiliki banyak makna-makna sanepan dalam Al-Quran itu. Jadi sebagaimana bahasa syair yang luar biasa, Al-Quran itu syairnya Allah, ya, firman Allah, tetapi memiliki makna syair yang dalam, ya, dan menggunakan bahasa Arab klasik, Arab kuno, ya. Maka tentu di dalam setiap perkataan firman Allah dalam Al-Quran itu memiliki namanya juga syair, maka tentu memiliki adalah perumpamaan-perumpamaan yang dalam, sahabat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang apakah betul neraka jahanam itu ada, dan sebagaimana Allah kisahkan tentang manusia dibakar oleh api, manusia disiksa oleh Allah. Nah, disinilah sahabat butuh kedewasaan dalam menafsirkan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran ini adalah merupakan, kita sudah mafhum ya, dan sudah ditulis oleh ulama dalam kitab Khazinatul Asrar, adalah bahwa sesungguhnya seluruh isi alam terhimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka berarti sesungguhnya seluruh isi Al-Quran itu adalah akan bermuara pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat Al-Quran itu bermuara pada Bismillahirrahmanirrahim, maka di dalam isi Al-Quran itu ada yang berlawanan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tentu memiliki makna yang tidak sebenarnya, gitu. Karena pada dasarnya murkanya Allah, marahnya Allah pada saat sudah dipertemukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, rontoklah kisah neraka itu. Rontoklah kisah azab itu. Rontoklah kemarahan itu. Sebagaimana kalian pada saat kalian sudah mencinta, hilanglah kebencian itu. Hilanglah kemarahan itu. Karena disitulah datang lagi firman Allah, rahmatku mendahului murkaku. Karena sudah sampai di Bismillahirrahmanirrahim, berarti kalau Allah masih menyiksa kalian, berarti sebagaimana yang kalian lempeng, karena Al-Quran itu memiliki adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat, dan sekaligus Al-Quran juga adalah memiliki makna adalah perumpamaan tadi semua, karena isinya itu betul-betul syair kelas tinggi Al-Quran itu. Kalau kita lihat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran itu sebagai syair. Maka kalau berujungannya adalah ta, maka Al-Quran itu banyak menggunakan kata ta. Ya di belakangnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idal kawakibu tasharat. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Ini diulang. Kan indah syairnya Al-Quran itu.
Nah, misalnya dalam ayat surat Al-Buruj tadi juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Nah ini contoh ya. Jadi indahnya Al-Quran ini. Contoh lagi misalnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Indah Al-Quran itu ya. Jadi Al-Quran itu memang betul-betul adalah merupakan syair kelas tinggi. Maka seluruh penyair dunia sesungguhnya adalah munculnya syair itu adalah karena mereka sudah meniru bagaimana Allah membuat syair dengan firman-Nya itu yang luar biasa. Contoh lagi dah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha, dan selanjutnya. Jadi Al-Quran itu sahabat, sesungguhnya inilah harus dipahami oleh kita. Terbukti dengan ayat-ayat yang dikeluarkan adalah menggunakan syair kelas tinggi. Maka pada saat memahami baik secara arti mafhum maupun mantuk, ya, maka untuk menemukan adalah mafhum nas daripada setiap nas yang ada itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ketajaman hati yang hidup dari semua. Maka itulah baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Quran itu mengandung adalah 7 lapis makna. Minimal 7 lapis makna. Maka mentafsirkan Al-Quran, sahabat, adalah selain kita juga paham adalah bagaimana. Baik itu tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Bahkan tafsir Allah firman bil firman, maka disinilah adalah merupakan membutuhkan kebeningan hati, kejernihan hati. Sebagaimana tadi pertanyaan daripada Mas Usman adalah, apakah betul bah jin dan manusia akan mengisi neraka jahanam? Firman Allah, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya bangsa jin dan manusia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kasiron dalam jumlah banyak. Nah di sini membutuhkan sahabat, karena kata Abah juga Al-Quran ini adalah merupakan syair yang sangat tinggi, menggunakan bahasa Arab klasik yang kuno. Tentu menemukan madlul dari setiap dalil itu membutuhkan kejernihan batin. Kalau bukan Allah yang membimbing, tentu saja kita tidak akan faham. Karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Demikian pula tentang ayat yang barusan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena Allah sedang bicara bahwa kamu itu adalah memiliki mata hati, kamu juga memiliki telinga batin, kamu memiliki di sini, tetapi disitulah maka Bimbo membuat lagu bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Tadi disinilah sesungguhnya bagaimana hati kita digunakan untuk merasa. Maka pada saat Allah menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan rangkuman Al-Quran yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya bagi kalian yang sudah sampai kepada faham tentang Bismillahirrahmanirrahim, berarti selesailah segala perkara, walaupun itu menakutkan, walaupun itu menyeramkan, tetapi kalau ngerti Al-Quran itu adalah syair yang sangat dalam, yang mana maknanya banyak menggunakan
adalah perumpamaan-perumpamaan, maka gugurlah sesungguhnya kisah neraka jahanam itu. Bagaimana mungkin kemarahan akan bersatu dengan kasih sayang? Dan ingatlah sahabat, Allah menciptakan dunia ini dengan penuh kasih sayang. Ya, ada bahasa lagi yang mengatakan indahnya bumi ini, Allah menciptakan bumi ini sambil tersenyum. Menciptakan makhluk itu dalam keadaan tersenyum. Karena memang Allah itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih sayang. Padahal pada saat menciptakan Adam sekalipun Allah berfirman Allah berfirman bahwa sesungguhnya bahwa Allah menciptakan adalah walaqad karramna bani Adam. Siapa bani Adam? Adalah kita. Walaqad, Allah menggunakan litahqiq, karramna. Allah telah memuliakan bani Adam. Maka disinilah Mas Usman menafsirkan Quran pada saat benarkah bah kalau begitu manusia akan dibakar oleh api oleh Allah? Tidak, sahabat. Tapi di sini ada tentang neraka itu adalah karena tadi berhati tapi tak merasa, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Ingat, di dalam dadamu itu ada mata, di dalam dada kita ini ada telinga. Ya. Jangan kalah sama Vina Panduwinata. Di dadamu ada kumismu, tuh. Ada mulutmu, gitu kan. Semuanya di sini, di dalam dadamu ada kamu. Itu. Jadi sesungguhnya di dalam dada kita ini adalah, maka kata Allah, pada saat lahum kulubun la yabqahuna biha, pada saat punya hati tapi tidak pernah digunakan untuk merasa. Maka disitulah. Maka Allah suruh bicara tentang mata, telinga, dan hati. Di sini bicara tentang neraka. Neraka itu adalah sesungguhnya adalah sekolah buat kita. Supaya hati bisa merasa. Mata mampu melihat. Telinga mampu mendengar. Dan disinilah yang harus, maka kenapa? Ada nafi isbat, ada penglihatan dohir, ada penglihatan batin. Ada pendengaran dohir, ada pendengaran batin. Lahum kulubun la yabqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Nah, kalau yang demikian itu Allah berfirman, ulaika kal an'am. Jadi manusia yang bermata tapi tak melihat, yang bertelinga tapi tak mendengar, yang berhati tapi tak merasa, itulah binatang sesungguhnya. Jadi Mas Usman tentang neraka jahanam di situ adalah, kalau kita mengerti tentang sesungguhnya makna Bismillahirrahmanirrahim saja, sebetulnya sudah bubar. Jadi sekali lagi, pada saat apapun firman Allah dalam Al-Quran dibenturkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, segala kemarahan, segala siksa, azab yang pedih, tapi pada saat disandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, pasti kata-kata itu punya tujuan. Adalah kata-kata itu untuk mendidik. Kata-kata itu adalah pelajaran kepada kita. Supaya apa? Berhati, kita bisa merasa. Bermata, kita bisa melihat. Bertelinga, kita bisa mendengar. Itu sebetulnya pesan yang ini. Bukan untuk disiksa. Ya. Kalau Allah itu menyiksa, batallah Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya tadi kata Abah, pada saat seluruh isi Al-Quran itu dihimpun dalam Fatihah, Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh isi Al-Quran tentang penyiksaan, kemarahan, azab, neraka wel, neraka syakor, neraka jahanam, semuanya bubar, sahabat. Bubar. Kenapa? Bisakah kamu pada saat bersamaan rasa pada orang tua saja, sahabat, sudah ditanamkan rasa kasih sayang yang melebihi. Maka Imam Syajili pernah Abah kisahkan tentang berbicara dengan seorang ibu. Wahai ibu, apakah ibu tahu anak ibu akan menyayangi ibu? Tidak, kata si ibu itu. Wahai ibu, tahukah ibu anak ibu akan membanggakan ibu? Saya juga tidak tahu. Wahai ibu, apakah ibu yakin bahwa anak ibu itu akan menghormati ibu?
Saya juga nggak yakin. Tapi kenapa ibu tetap ingin punya anak? Si ibu itu berkata, wahai Syekh, karena sungguhnya aku tahu. Aku menyayangi anakku melebihi segala kesalahannya. Tuh. Itulah pada saat Rahman disandarkan dengan Rahim, maka disitulah hilanglah istilah-istilah siksaan-siksaan. Adapun Allah menyampaikan itu di awal adalah hanya untuk menakut-nakuti. Sama saja pada saat kalian orang tua. Hei, kamu kalau seandainya nanti tidak sholat. Nah, seandainya kamu nggak sekolah. Seandainya, hei anakku, kalau kamu tidak belajar. Kalau kamu tidak menghormati orang tua. Kalau kamu nanti jadi anak yang kurang ajar. Nah, misalnya. Tapi perkataan itu karena semuanya penuh dengan kasih sayang. Perkataan itu semuanya penuh dengan makna cinta. Bukan marah yang marah. Maka apalagi dengan Allah. Manusia sahabat. Kalau seandainya kalian sudah menonton di dunia ini. Singa setiap melahirkan anak dimakan. Macan setiap melahirkan anak dimakan. Kalian lihat. Betapa kasih sayangnya seekor binatang kepada anaknya. Itu menunjukkan tetesan daripada nur jamalilahnya Allah. Nur kasih sayangnya Allah, sahabat. Justru sekarang ini manusia, bahkan tadi. Ulaika kal an'am balhum adhal. Sekarang manusia justru sudah melebihi daripada binatang itu. Maka nanti kita akan bahas surat Al-Isra 61 sampai 65. Bagaimana sesungguhnya sekarang ini manusia kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi sebenarnya sadar nggak sadar yang muncul diri palsu kita. Yang muncul adalah bukan diri kita yang sejati, tetapi adalah yang muncul adalah ego kita. Inilah yang harus dipahami tentang setan, tentang iblis, tentang neraka yang harus kita pahami supaya kita tidak salah menuduh kepada Allah, sahabat. Ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menyampaikan banyak ayat, lebih dari abad temukan 8 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan bahwa Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya kata Allah, aku telah membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang aku berikan faham. Nah, disinilah sahabat, mari bersandar pada Allah. Jangan kita adukan tadi semua. Jangan punya anggapan kepada Allah itu dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Karena Allah itu sangat menyayangi kita. Sebagaimana pernyataan si ibu tadi kepada Imam Sajili. Pernyataan si ibu tadi kepada Imam Sajili jelaslah. Bahwa sesungguhnya kalau seorang ibu pun, dia walaupun tahu anaknya belum tentu menyayangi, walaupun anaknya belum tentu adalah bertanggung jawab kepada dirinya, walaupun belum tentu anak itu membahagiakan dirinya, tapi tetap dia komitmen punya anak, karena dia tahu batas dia. Silakan kamu rasakan, wahai kaum ibu, bagaimana sayangmu pada anakmu itu. Adakah marahmu itu karena marah? Bukan. Marahmu karena cinta. Marahmu adalah pendidikan. Marahmu untuk menyadarkan kepada anakmu. Karena saking sayangnya kamu pada Allah. Jadi Mas Usman pada saat Allah bicara tentang neraka. Sebetulnya adalah bukan untuk menyiksa. Karena pada saat Tuhan itu menyiksa, batalah dia adalah memiliki makna Bismillahirrahmanirrahim itu. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Abah sudah membahasnya tadi semua. Bismillah itu adalah majrur. Allahi adalah mudhafun ilaih. Sementara Ar-Rahmani adalah sifat. Ar-Rahimi adalah sifat. Maka sesungguhnya itulah kenapa semuanya akan bertuju kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah kenapa semuanya akan bertuju pada Al-Fatihah. Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang semuanya. Itulah kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Bagaimana coba bayangkan. Kalau ibunya Al-Quran. Ibunya ibumu.
maka ibumu tempat kamu mengadu, ibumu tempat kamu bersandar, ibumu tempat kamu bermanja, ibumu tempat kamu menyandarkan harapanmu. Itulah mana bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah sebagai perwakilan daripada ibumu itu. Maka ingatlah pada saat ruh sebelum diturunkan, ditiupkan ruh ke dalam kandungan ibu, pada saat sudah selesai janin itu terbentuk, tadi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, ditiupkan ruh itu. Kan ruh itu berdiskusi dengan Allah tentang dia minta nama malaikat yang akan menjaganya. Allah berkata, malaikat yang menjagamu, yang menyayangimu adalah sebagian cipratan dari kasih sayangku. Dia bernama ibu, dia bernama mama, dia bernama Umi, yang akan menyayangimu melebihi sayangnya kepada dirinya sendiri. Banyak seorang ibu pada saat dokter sudah memvonis memilih dirinya atau bayinya, mereka lebih memilih bayi dan siap berkorban mati untuk anaknya, sahabat. Jadi masihkah kalian masih akan menuduh Allah yang begitu cinta padamu dengan neraka jahanam yang tidak kalian fahami, dan menuduh Allah dengan hal-hal yang buruk? Tidak. Karena berbagai surat dalam Al-Quran berkisah tentang neraka, surat Waqiah, surat Al-Haqqah dan lain sebagainya. Itu perumpamaan. Karena surat-surat itu akan menguju pada bismillahirrahmanirrahim. Pada saat bismillahirrahmanirrahim itu sudah dibenturkan dengan bismillahirrahmanirrahim, marah dibenturkan kasih sayang, maka kasih sayang itu menutupi kemarahan, sahabat. Coba kamu rasakan. Ya. Maka itulah Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku mendahului pada marahku. Kamu silakan buktikan pada anakmu sendiri betapa marahnya kamu pada anakmu yang nakal. Tapi pada saat kamu ingin memukulnya, terkadang kasih sayang mendahului, sahabat. Kecuali nggak tahu kalau hati kalian adalah sudah sejahat binatang. Karena hari ini tidak sedikit orang tua memiliki tadi. Sahabat, pahami ya. Jadi mari kita sekarang luruskan adalah, maka apalagi setelah kita pahami di situ ada bismillahirrahmanirrahim itu dihimpun dalam titik bah. Bikana maka nabi yakunu mayakunu, dengan sebab Allah lah ada segala yang telah terjadi. Dengan sebab Allah lah apa yang sedang terjadi. Dengan sebab Allah lah akan ada apa yang belum terjadi. Mari kita cintai Allah. Karena dia sangat mencintai kita. Walaqad karramna bani Adam. Dan dia sudah memuliakan bani Adam. Tadi semua. Ya. Walaupun memang ada syaratnya. Baginda Nabi bersabda, an-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar dan di luar Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Dan tidak ada kemuliaan kulit merah dan kulit hitam illa bitaqwa. Nah, berarti sesungguhnya Allah bicara tentang neraka jahanam itu supaya kamu adalah takwa pada Allah. Kenapa kita harus takwa pada Allah? Karena Allah ingin melimpahkan segala kasih sayangnya kepada dirimu. Di sini. Walaupun Allah itu menyayangimu tanpa syarat. Maka tadi bismillah ar-Rahmani, Allah itu menyayangimu tanpa syarat. Walaupun ar-Rahimi, Allah menyayangimu dengan syarat. Tapi begitu didahului ar-Rahman, maka hilanglah syarat itu, sahabat. Maka itulah kata Rahman dan Rahim disandingkan. Kan tadi, kalau bismillah adalah majrur, kalau Allahi adalah mudhafun ilaih, sementara ar-Rahmani sifat, ar-Rahimi sifat, maka di situ ada pesan yang luar biasa. Maka disitulah kenapa ada titik bah, bikana maka nabi yakunu mayakunu, dan di situ ada berlaku hukum bah, ya sahabat, ya.
Maka disinilah kenapa juga kita setiap pekerjaan itu disunahkan membaca bismillah. Karena supaya pekerjaan itu memiliki nilai. Pada saat apapun dikaitkan bismillah, maka walaupun pekerjaan itu adalah kecil, maka menjadi besarlah dia di sisi Allah. Ingat itu. Berapapun angkamu, sesungguhnya pada saat kamu kosongkan dirimu, dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Ingat itu, ya. Tapi pada saat berapapun amalmu, dibagi jumlah amal yang kamu lakukan, yang merasa beramal, kecillah hasilnya, sahabat, ya. Itulah kenapa Allah menyuruh kita memfanakan diri, mematikan diri, belajar mati di dalam hidup dari sahabat, supaya berapapun bahkan dosa dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga. Tadi semua. Angka minus dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Itu matematika. Ya. Artinya, itulah kenapa orang-orang kayak Robi Adawiyah, Fudail bin Iyad, Syashiri Sakoti, Umar bin Khattab, dan kemudian di kita ada Sunan Geseng, Sunan Kalijaga, dan ribuan para waliullah datang kemuliaannya terkadang dari pintu yang sebetulnya dikatakan oleh orang adalah maksiat. Jadi masih mau menuduh Allah akan membakarmu. Nih Abah yang jamin. Ya. Kenapa? Karena Abah ngerti. Tuhan yang penuh kasih sayang itu mustahil. Tadi semua. Sebagaimana kamu sendiri kepada anakmu. Seburuk-buruknya anakmu. Maka kata tadi, kamu lebih kasih sayangmu adalah mendahuluinya, sahabat. Terutama seorang ibu, ya. Seorang ibu itu adalah, maka itulah tadi. Maka ada bahasa sorga di bawah telapak kaki ibu, dari sahabat. Maka ayo cintai ibumu. Cintai ibumu. Tapi hai ibu, juga kau juga jangan lupa, kau pun adalah anak dari ibumu. Wahai nenek, engkau pun anak dari ibumu. Pada dasarnya, ingat, kata Abah juga, walaupun kita belajar mencintai, tapi sebenarnya anakmu bukan anakmu. Ini harus dipahami. Maka marilah, karena anak kita bukan anak kita. Inilah yang menjadikan persoalan kenapa kalian tidak bisa membuat anak kalian adalah hidup bahagia. Karena kalian terlalu miliki anakmu itu. Begitu kalian menganggap anakmu itu milik kalian, Allah melepaskannya. Sahabat, maka marilah. Kurang apa contoh Nabi Nuh dengan Kan'an. Dan Allah yang mengatakan, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli. Dia bukan keluargamu. Dia bukan anakmu. Ingat itu. Ya sahabat. Maka kurang apa indahnya Al-Quran. Seorang ayah yang soleh dengan istri yang gak soleh. Dan anak yang gak soleh. Nabi Nuh namanya. Seorang suami yang soleh Nabi Lut. Dengan istri yang tidak soleha dan anak yang tidak soleh. Nabi Lut. Sahabat. Tapi ada seorang wanita yang soleha. Aisyah. Menikah dengan Fir'aun yang tidak soleh. Selamat. Maka siapapun kamu tidak ada alasan untuk pulang pada Allah. Walaupun suamimu. Wahai perempuan. Jangan jadikan alasan suamimu adalah tidak beriman. Dan lantas kau mengatakan. Wah suami saya juga hancur. Maka saya pun akan hancur. Inilah kesalahan. Walaupun Al-Quran mengisahkan tentang keluarga ideal. Ibrahim suami yang soleh. Untuk istri yang soleha. Dengan anak yang soleh. Itulah Ismail dan Yakub dari semua. Ya. Apa namanya? Ishak sahabat. Jadi marilah kita pahami. Jadi dari bikana makana biyakunu mayakunu ini jelaslah sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya segalanya datang dari maka. Apalagi baknya itu adalah. Maka ada hukum bak di sini ada sahabat ya. Apa namanya? Bahwa ada ba zaidah, ada ba asli, ada ba isti'anah, ada musahabah ya. Maka disinilah kenapa kita adalah apa namanya? Dikatakan oleh baginda Nabi kullu amrin dibalin la yubda'u ya. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala kebaikan
Tidak ada dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena dia adalah fahuwa aqta'u wa abdaru, adalah wa azzamu. Karena di sini artinya adalah nakisun wa qalilul barakati. Artinya nakisun wa qalilul barakati tanpa bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka itulah kenapa sebelum makan, sebelum apa baca bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas samiun alim. Kemudian baca bismillahi majreha wa mursaha pada saat kamu jalan. Pada saat melakukan sholat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Tapi pahami. Kalau kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tapi masih menganggap Allah itu menyiksamu, membakarmu dalam neraka jahanam, berarti gagallah penilaianmu kepada Tuhanmu yang bismillahirrahmanirrahim itu. Padahal bismillahirrahmanirrahim ini Abah menulis dalam beberapa catatan kaki ya dari kitab adalah Tankihul Qaul Al-Hasis fi Syarhi adalah Lubbabil Hadis karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Abah sudah membahasnya dalam bawah huruf ba dari kata Bariul Baroya. Itulah kenapa bismillahirrahmanirrahim itu mulia. Itulah kata bismillahirrahmanirrahim itu akan menghapuskan neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel, neraka syakor. Karena itu hanya istilah-istilah Tuhan dalam rangka sekolah buat mendidik kita menjadi baik. Kalau tidak rugi, kamu tidak akan ngerti untung. Itulah neraka. Kalau kamu tidak kena musibah, kamu tidak akan mengambil manfaat daripada apa musibah itu. Itulah neraka. Kalau tidak berada pada kegelapan, kamu tidak akan mengerti bagaimana enaknya terang. Itulah neraka, kegelapan itu. Kalau tidak sakit, kamu tidak akan bisa mensyukuri sehat. Itulah sakit itu neraka. Kalau seandainya tidak pailit, bagaimana kau akan merasakan rizki yang kecil dari Allah pada saat kamu tidak mengerti. Sesungguhnya pailitmu itu adalah neraka. Yang Allah ingin mendidik supaya hatimu berhati tapi tak merasa. Nah disinilah. Sehingga kita dengan nikmat yang kecil akan merasakan nikmat yang besar. Maka disitulah sahabat pada saat kamu ngasih diminumi potrowali, dikasih potrowali, maka begitu minum air putih, engkau akan merasakan manis air putih itu. Setelah kau mengalami kepahitan, setelah engkau mengalami kegagalan, setelah engkau mengalami musibah, setelah kau mengalami masalah, setelah engkau lepas dari sakit gigi, aduh ya Allah terima kasih. Setelah kami selesai dari penyakit matamu, terima kasih jelas ya Allah. Itulah sahabat. Neraka itu Allah bicara itu sebetulnya. Ya. Allah sedang ingin membuat kamu itu bisa bersyukur dengan nikmat kecil. Karena tadi baginda Nabi bersabda, "Malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira." Kamu tidak pada saat kamu tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang kecil, dijamin kamu tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang besar, sahabat. Jadi bicara neraka di situ sebetulnya pendidikan, tarbiyah. Ya, dan kita harus mengerti maksud-maksud Allah. Apalagi kalau Allah sudah menyampaikan ya bahwa di dalam berbagai ayat bismillahirrahmanirrahim walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyalin. Ya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Aktsara syai'in jadala, banyak membantah. Maka banyak ayat dalam Al-Quran bahkan manusia disesatkan oleh perumpamaan. Banyak manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Contoh tadi, menganggap Allah itu penyiksa. Bagaimana mungkin dia dengan segala lautan rahmatnya. Itulah kenapa dia utus Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau Muhammad aku utus sebagai kasih sayang daripada isi alam ini. Tadi semua. Pada saat kamu melihat bagaimana adakah garam,
kau merasakan wahai ibu, bagaimana indahnya dapurmu. Ada merica, ada adas, ada lengkuas, ada jahe, ada ketumbar, ada bawang putih, ada bawang merah. Nikmat mana yang kau dustakan? Tadi sahabat, sesungguhnya Allah itu hanya ingin menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Maka dia cerita tentang neraka itu supaya engkau mengerti dan engkau mengambil sekolah dari segala apa yang tidak kau sukai. Karena disinilah sesungguhnya adalah Allah mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara. Kalau kita hanya menyukai apa yang kita sukai, maka kita tidak akan pernah mengerti tentang hakikat ketuhanan itu. Misalnya kita hanya tahu untung dan kita hanya mau tahu untung dan tidak mengerti dan merasakan rugi. Maka bagaimana kau akan menghargai keuntungan itu dari Allah? Itu sebetulnya yang disebut neraka. Jahanam itu. Tadi sesungguhnya. Pahami ya. Kan itulah kenapa. Neraka itu api. Apa yang tidak dimasak oleh api. Bahkan kata Abah. Kita dari tanah. Tanah itu pada saat dia tanah. Nggak ada artinya apa-apa. Kemudian dipadu dengan air. Jadilah dia tanah lempung. Kemudian dia dibentuklah menjadi kendi. Dibentuklah menjadi genteng. Dibentuklah menjadi bata. Maka ditiup dengan angin. Maka keringlah dia. Maka keringlah dia. Setelah kering, dibakar oleh api. Jadilah tembikar yang bagus. Bata merah yang kuat. Genting yang bagus. Itulah neraka. Jadi neraka itu untuk mendidik kita. Maka di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang. Hidup ini seperti terang-terang kolentrang. Kita ini antar terang dan gelap, antara baik dan buruk. Tadi semua surga dan neraka, terang-terang kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan. Durukan itu api. Mengisahkan tentang terang-terang kolentrang, silondok. Londok itu bunglon. Karena kita ini manusia, ngaku hamba Allah tapi masih hamba jin. Masih hamba setan. Masih hamba iblis sebenarnya. Kalau kita sadar. Kalau kita masih menyukai orang karena dia mencintai kita dan membenci yang membenci kita, itulah kita di situ itu sebetulnya masih iblis. Kita ini tadi, kalau kita selalu memaksa orang itu mau sesuai dengan keinginan kita, berarti kita ini belum mengerti tentang hidup. Ya, kalau kita ini selalu mengharapkan apa yang kamu inginkan, berarti kita belum mengerti. Ya sahabat. Maka disinilah Allah ciptakan neraka untuk belajar dan memahami. Karena setiap hari ibu-ibu sayuran hijau kemudian dimasak, jadilah masakan enak. Seorang chef, ikan bakar, apapun. Maka sesungguhnya api itulah guru daripada semua makanan itu. Nerakalah guru surga itu sahabat. Penderitaanlah guru kebahagiaanmu itu. Kesusahan itulah guru daripada. Maka tadi di sebalik kesulitan ada kemudahan. Kemarin apa sudah bahas dalam satu tadi apa namanya dalam satu kesulitan ya ada kemudahan. Kemarin apa namanya waktu kata Allah apa alam nasrah pamayyamal mis'a apa namanya Allah berikan kepadamu ya alam nasrah laka sadqa wa dhananka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Di situ pun sebetulnya Allah sudah jelas. Kesulitan itu surat Al-Insyirah itu bukan untuk menyusahkanmu. Kenapa alam nasrah itu menggunakan istifham? Adalah untuk digunakan bertanya, kalimat bertanya takriri supaya Allah ingin menegaskan penegasan yang paling tegas itu adalah dengan bertanya. Itulah istifham dari sahabat. Maka disinilah harus kita paham. Maka di dalam surat Al-Insyirah ya, yang Abah suka bahas tentang surat Al-Insyirah tadi semua ya, bagaimana begitu jelasnya Allah memberikan kemudahan kepada kita adalah
apa namanya? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri usra. Ya. Maka di situ ada dua isim ma'rifat dan ada dua isim nakirah. Gitu. Kemarin kita sudah bahas tapi nggak soalan lagi. Dua isim ma'rifat itu berarti satu persoalan. Satu persoalan itu dari dua isim ma'rifat. Tapi satu. Tapi dua isim nakirah berarti ada dua solusi. Di sebalik ada makanya kita kemarin sudah bahas ya tadi tentang makna ini ya. Yang begitu jelas kepada kita adalah bagaimana kita memahami firman ini dengan baik tadi semua ya. Bahwa sesungguhnya dalam di sebalik kesulitan itu adalah ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita tadi semua ya. Yang apa namanya yang harus kita pahami dengan baik tadi semua. Ya, kalau tidak berarti kita ini adalah akan tertipu tadi semua ya. Itulah mana bismillahirrahmanirrahim ya sahabat. Tadi semua adalah bahwa mana bismillahirrahmanirrahim ini adalah dari mulai apa namanya baknya adalah bariul baroya. Dari kitab Tankihul Qaul al-Hasis ada fi syarhi lubabil hadis ini bahwa shinnya adalah satarul khotoya. Adalah Allah itu adalah penutup kesalahan manusia. Jadi kalau begitu apa yang kamu takutkan? Aja. Maka pantas para aulia Allah, orang dikasih Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Ya. Karena sesungguhnya tadi semua kekasih-kekasih Allah itu tiada lagi karena saking percayanya dengan kata bismillahirrahmanirrahim selamatlah kamu sebenarnya kan tadi semua. Maka baknya dalam baca bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bariul baroya pencipta. Shin satarul khotoya adalah penutup kesalahan manusia. Adalah huruf mimnya di sana adalah menggambarkan bagaimana huruf mim adalah di sana adalah dijelaskan adalah tentang al-manan bil atoya yang dermawan. Bahkan Allah mengatakan adalah Allah salah satu asma Allah Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah. Dia adalah memberi kepadamu tanpa kamu minta. Itulah Al-Karim. Dermawan, sahabat. Dari kenapa Allah menyukai orang dermawan? Karena Allah itu dermawan. Maka itu anna uhibbu ala syakha. Aku mencintai orang-orang dermawan, sahabat. Maka itulah kenapa kalau kamu ingin segera dijemput oleh Allah dengan cinta Allah, maka disitulah kalau kamu mau takwa tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Nah, ayo kalau kamu ingin dicintai Allah maka ahsin kama ahsanallahu ilaika. Yang pertama banyaklah infak sedekah. Yang kedua adalah tahanlah marahmu. Karena pada saat kamu marah, sesungguhnya kamu itu belum paham dari semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan manusia. Itulah. Maka di ayat yang lain, alladzina amanu wa hajaru wa jarfi amwali. Ayo berkorbanlah. Iman dan hijrahmu itu membutuhkan amwal, harta. Tadi. Bahkan dalam lan tanalul birra hatta tunfiq lan Allah menggunakan nun. Artinya tidak akan pernah kamu disebut orang beriman sebelum kamu mengeluarkan apa yang kamu miliki. Kan tadi Allah itu dah huruf mimnya adalah al-manan bil atoya. Artinya yang dermawan, yang murah hatinya dan murah pemberiannya, murah maafnya, sahabat. Yang kata Abah, yang berkaitan dengan makhluklah yang susah. Kalau Allah maha pemaaf makhluk, nah inilah kenapa yang tadi Abah bahas. Kenapa kita ini akan diulang karena hubungannya dengan manusia bukan dengan Allah. Ingat kata Abah juga, dosa dengan Allah itu walaupun sebanyak buih di lautan kata Allah, sebanyak pasir, sebanyak jumlah makhluk yang bernafas, Allah akan memaafkan segala kesalahan. Pahami itu. Allah memaafkan kesalahanmu. Tapi sebiji zarah kepada manusia. Pamay ya'mal misqala darratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah.
Maka disinilah persoalan kita kebanyakan adalah hakul adam, berkaitan dengan manusia. Janji kita, kebencian kita, kemarahan kita. Karena kita belum memahami tentang neraka itu sendiri. Yang harus kita pahami. Maka dijelaskan adalah oleh Allah juga adalah tentang bahwa huruf mim dan huruf Allah adalah kasyiful balaya, ada penyingkap kesusahan, ya. Maka itulah kenapa pada saat engkau tidak gelisah, sebutkan namanya di hatimu. Itulah Abu Bakar As-Siddiq pada saat ketakutan di Gua Hira berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat supaya aku tenang." Maka wahai Abu Bakar, sebutkanlah di hatimu nama dia. Allah, Allahu, Allahu, Allah di hatimu. Dengan penuh kerendahan, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepasrahan. Allahu, Allahu, Allahu. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku lupa? Ingatkan kembali saja Abu Bakar. Maka disinilah sekarang Thariqat Naqsabandiyah menggunakan zikir hopi, menyebut nama asma di hati. Tapi ayo tinggal leburkan bagaimana betapa butuhnya kita, fakirnya kepada kita. Ingat, kita ini ada yang diadakan. Berarti dialah yang sebenarnya ada. Dia yang sebenarnya ada, yang dapat menolongmu, yang ada, yang diadakan itu. Kamu tidak punya daya dan kekuatan kecuali diberikan daya oleh dia. Kamu tidak bisa melihatnya kecuali engkau diberikan basar oleh dia. Kamu tidak bisa mendengar kecuali dengan sama dia. Kamu tidak bisa berkalam kecuali dengan kalam dia. Maka ayolah ikhlas hari ini. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ayo jadikan tubuhmu Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ruhmu adalah Muhammad. Tubuhmu pun Muhammad. Muhammad Zahir dan Muhammad Batin. Ya. Dan ruhmu adalah cipratan dari Ahad yang bernama Ahmad. Sahabat. Ya, pahami. Jadi dijelaskan lafaz Allah adalah kasyiful baloya, penyingkap kesusahan. Sebutkan di hatimu. Pada saat engkau takut, sebutkanlah di hatimu. Dengan penuh pengharapan kepada dia. Allah. Maka disinilah di multajam Allah. Kamu harus bicara. Untuk apa? Menghapuskan catatan karmamu dengan manusia. Di kehidupan ini, kehidupan lalu, kehidupan yang lalu. Karena itulah penghalang kami. Bukan Allah. Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Tapi kita terhalang oleh diri kita dengan apa? Di antaranya karena terhalang dengan dosa sesama manusia di antara kita. Karena manusia bukan maha pemaaf. Manusia bukan maha pengampun. Manusia bukan Raufur Rahim. Manusia tidak Ghafurur Rahim. Dan manusia bukan As-Sabur. Tidak akan memiliki kesabaran untuk mengampuni. Maka oleh karena itulah. Lebih baik kita jadi jiwa pemaaf supaya dimaafkan. Marilah jiwa yang sabar supaya orang lain sabar kepada kita. Dengan kesalahan-kesalahan kita. Sahabat. Inilah kunci-kunci harus dipahami. Kata Ar-Rahman adalah mu'tiul atoya. Maka pemberi segala pemberian. Coba. Kurang apa? Kata Abah. Kalau kamu masih punya anggapan, Mas Usman, bahwa neraka jahanam itu akan membakar kamu. Berarti kamu belum kenal pada Allah. Dari semua. Ya. Dan kau telah membenturkan neraka jahanam itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, aku ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan bi asma. Namakulah. Tadi maka dikatakan. Kata Allah itu adalah kasyiful baloya. Penyingkap kesusahan musibah. Tadi. Penderitaan. Sebutkan di multajam hatimu. Tundukkan lidah. Rapatkan gigi. Bicara bukan dengan lisan dohirmu. Tapi dengan lisan batin. Ya. Inilah yang mungkin barangkali hari ini selalu. Ya Allah, ya Allah. Atau dikit. La ilah. Sekarang cukuplah. Tadorru'an. Dengan tadorru. Dari semua. Dan penuh dengan rasa fakir pada Allah. Kenapa fakir? Karena aku tidak ada. Kalau bukan adanya dia. Asbak kayu ini nggak ada. Kalau bukan adanya kayu. Kayulah yang dahulu. Sebelum adanya asbak kayu. Inilah yang harus dipahami sahabat. Kita pun sama.
Dialah ada yang sudah ada sebelum kata ada itu ada. Karena kita ada yang diadakan, bukan ada yang sebenarnya. Maka disitulah dengan penuh penghambaan, karena kamu ada yang diadakan. Tinggal kamu leburkan, buat frekuensi, satukan frekuensinya. Supaya kamu ada vibrasi dan ada resonansi. Di situ sebetulnya kuncinya. Jadi itulah. Kemudian kata Rahman adalah Mu'tiul Ataya, Maha Pemberi. Dan kata Ar-Rahim adalah Ghafirul Khotoya, pengampun segala kesalahan. Terus di mana kamu akan dibakar api neraka jahanam itu, Mas Usman? Tadi semua orang yang masih menganggap Allah itu bahkan menyiksa kamu, membakar kamu, itu na'udzubillah summa na'udzubillah, telah menuduh Allah bukan pada tempatnya. Padahal dia sudah mengatakan semuanya sudah ditutup dalam satu kata, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa isi Al-Quran kecuali surat At-Taubah diawali Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimah yang diajarkan, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi kepada kita adalah kullu amrin dibalin la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Karena tanpa Bismillahirrahmanirrahim bahwa aktau wa abtaru wa azzamu adalah memiliki makna yang sangat nakisun wa qalilul barakah, sedikit barakah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, seumpama adalah kuda yang tidak punya ekor, sahabat. Ya. Dan disinilah yang harus pahami. Nah, tinggal kita bagaimana memahami mati tabi'i, mati maknawi, mati syirri, mati hisi. Ada fana fil baqo, ada fana filah, fana fil fana, fana fil syariah. Itu saja. Untuk meleburkan kamu. Kamu tidak ada, dia yang ada. Kamu ada, dia tidak ada. Itu masalahnya. Kenapa kamu harus menekuk lidah, mematikan lidahmu dari semua. Ya. Nah ini ya, makanya kalau seandainya ini sudah kamu pahami, indah sahabat, ya, maka keindahan dari semua ya. Jadi insya Allah, jadi sebenarnya disebut neraka itu tadi. Maka kata Allah, di sebalik neraka ada surga. Itu di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah, itu di sebalik kegelapan itu ada cahaya. Tadi semua. Ya. Maka Allah berfirman dalam sebuah ayat sahabat yang tadi semua ya. Maka tadi harus dipahami tentang perumpamaan tadi dari Allah. Ada satu ayat yang Allah ingatkan adalah inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya tidak ada kekuatan bagimu, hei iblis. Siapa iblis itu? Adalah pikiran buruk iblis itu. Hei pembisik, hei diri palsu, hei diri ego, hei jasad, gitu kan tadi. Yang mudah marah karena orang menjelekkanmu, karena orang menghinamu, karena orang memfitnahmu, karena orang tidak menghormatimu, karena orang tidak turut sama kamu, karena orang pendapatnya berseberangan dengan kamu. Berarti sesungguhnya itulah diri palsu. Itulah sesungguhnya yang bisa membuat kamu neraka. Rasa tersinggung, itulah neraka. Marah, itulah neraka. Sahabat. Nah inilah. Maka marilah kita, tadi kata Allah, wal kadhiminal ghaid, kamu harus mampu menahan marah, wal afina 'anil nas, dan maafkanlah manusia. Barulah kamu akan pindah. Di sebalik kegelapan itu ada cahaya. Maka manusia hanya akan dituntun oleh dua hal. Tadi semua. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Dari neraka menuju surga. Dari kesulitan menuju kemudahan. Dari semua. Ya, dari sakit menuju sehat. Dari rugi menuju untung. Dari marah menuju sabar. Dari syirik menuju tauhid. Maka berpindah. Dan orang-orang yang tutup. Walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dulumat. Dari sabar menuju marah. Maka disinilah. Mari kita lepaskan jiwa palsu kita. Ya. Jiwa palsu kita. Maka disinilah. Fa inna ma'al usri yusran adalah. Fa'nya adalah harful istinafin.
Sebenarnya inna ada harfu taukidin. Maka sesungguhnya karena inilah persoalan. Manusia belum percaya. Inna itu digunakan. Kan orang nggak percaya di sebalik neraka itu surga. Itu sebetulnya. Di sebalik kerugian itu untung sebenarnya. Di sebalik kegagalan itu berhasil sebenarnya. Di sebalik kemarahan itu adalah hikmah yang dalam pada dirimu itu. Itulah neraka. Itulah. Maka tadi dikaitkan dengan lahum kulubun la yabqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kamu tidak bisa melihat dari orang yang menghinamu itu adalah Allah gitu, sedang mendidik kamu. Kamu tidak melihat dari orang yang mengambil hakmu itu Allah sedang mendidikmu. Itulah neraka. Kau bisa kompromi dengan itu. Tidak terjebak kepada Ya'juj wa Ma'juj. Maka kau akan surga, sahabat. Inilah kenapa. Jadi sekali lagi, sahabat Mas Usman. Kalau Allah bicara nar. Di sebalik nar itu nur. Tidak ada nar yang berpisah dengan nur. Ingat itu. Inilah nar dan nur. Inilah malaikat. Tadi ini maka disebutkan iblis itu gurunya malaikat. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Sifat api nafsu amarah lah guru daripada nafsu lawamah. Nafsu mulhimah. Bahkan nafsu mutmainah. Tidak ada tanpa dididik oleh nafsu amarah ini. Maka kata apa? Iblis neraka itu adalah sekolah. Iblis juga gurunya. Nah, itu. Neraka itu adalah sekolahan. Untuk kita bisa pulang pada Allah. Tadi semua. Maka selalu kata Abah. Kalau seandainya tidak ada iblis dan neraka. Tidak ada bisa manusia pulang pada Allah. Ingat itu. Kalau tidak ada penderitaan. Kamu tidak akan pernah mengambil hikmah dari kekalahan itu. Maka disinilah sahabat. Ambillah semuanya sebagai pelajaran dalam hidupmu. Neraka-neraka itu. Apa bahagia dengan neraka. Setiap ketemu neraka. Tanjakan, percayalah. Itulah bagaimana sikap bayan tersenyum pada saat ada neraka. Dan Allah pun sudah mengutakan neraka itu pada saat ada badan dan pada saat ada badan dan ada langit dan bumi. Berarti masih ada badan dan ruhmu. Ada jasad dan ruhmu. Fa'ammal ladina syaku fa pinnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Ya. Fa'ammal ladina syaku dan orang-orang yang celaka Papinnari lahum fiha zafirun, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka melakukan jeritan kekecewaan karena rugi, jeritan kekecewaan karena dibui karena kamu telah berbuat salah, jeritan kekecewaan karena kamu adalah ketipu, jeritan kekecewaan, padahal itu semuanya sekolah. Neraka itu sekolah. Sekali lagi kata, maka itulah jin, iblis gurunya para malaikat itu makna kata Nabi bahwa sesungguhnya mereka para malaikat itu gurunya adalah jin. Sesungguhnya hawaun, maun, turabun gurunya adalah narun, kata Abah juga. Tidak ada guci yang indah tanpa dibakar di penghujungnya oleh api. Tuh sahabat.